Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Faisal Hidayatullah dengan nomor induk NIDN 0707108703, dan saya dosen dari program studi pendidikan matematika di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Nasrullah atau UNWAHA. Mari ikuti saya. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Prodi Matematika. Dengan kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang saya ampuh di semester ganjil, tepatnya di semester 1, yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan di semua perguruan tinggi. Bahasa Indonesia termasuk salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian. Mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai MPK menekankan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional secara baik dan benar, untuk menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni sebagai perwujudan kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Substansi kajian bahasa Indonesia difokuskan pada menulis akademik. Secara umum, struktur kajian salah satunya adalah berbicara untuk keperluan akademik, yaitu presentasi, seminar, pidato dalam situasi formal. Dengan mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia diharapkan untuk mendapatkan luaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami latar belakang mata kuliah Bahasa Indonesia, memahami fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, memahami aspek-aspek keterampilan berbahasa, memahami konsep bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Mata kuliah ini akan membahas dan menjelaskan beberapa topik, diantaranya fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa, membaca untuk menulis, berbicara untuk keperluan akademik, penulisan karya ilmiah, tata tulis dalam ragam ilmiah, diksi, ejaan tanda baca, dan surat dinas. Metode pembelajaran yang kami pakai di UNWAHA yaitu metode tatap muka, kuliah, diskusi, dan kegiatan praktis. Dan yang kedua yaitu daring atau online, biasanya dilakukan dengan cara Zoom meeting atau Google Meet. Setelah itu saya akan menjelaskan pemakaian metode pembelajaran yang biasa saya lakukan. Yang pertama adalah ceramah. Dalam metode ini saya menyampaikan informasi kepada mahasiswa secara lisan dalam bentuk ceramah. Dalam hal ini saya menggunakan buku, sumber dari internet yang kredibel. Selain itu saya juga membuat slide dan modul kuliah, dan biasanya saya melontarkan pertanyaan saat kuliah berlangsung, dan mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Diskusi itu adalah metode yang kedua. Pembelajaran diskusi adalah pendekatan yang melibatkan mahasiswa dalam diskusi kelompok atau kelas secara aktif. Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi, berbagi pendapat, berdebat, dan berinteraksi dengan sesama mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang dipelajari.
Biasanya saya akan membentuk kelompok-kelompok untuk memberikan waktu untuk berdiskusi, kemudian meminta mereka untuk menyampaikan hasil dari diskusi di depan kelas. Yang ketiga adalah problem based learning, PBL. Pembelajaran berbasis masalah adalah metode pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam memecahkan masalah nyata sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam metode ini, mahasiswa diberikan sebuah studi kasus yang harus mereka selesaikan secara kelompok. Mereka memiliki tugas untuk mencari informasi, menganalisis, dan menemukan solusi atas kasus tersebut. Selain itu, saya juga menggunakan teknik interaksi, dan yang terakhir saya menggunakan teknik asesmen. Di sini saya akan menilai bagaimana kemampuan mahasiswa pada awal perkuliahan. Saya menjelaskan kontrak perkuliahan pada mahasiswa, bagaimana pembelajaran berlangsung selama 1 semester, penjelasan tugas mahasiswa, serta bagaimana penilaian saya terhadap mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu bobot penilaian yang saya berikan. Diharapkan mahasiswa memahami dan dapat mengatur strateginya dalam mendapatkan nilai terbaik dalam matkul bahasa Indonesia. Bobot penilaian mahasiswa yang saya berikan sebagai berikut. Kehadiran 10%, tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video perkuliahan Bahasa Indonesia di minggu keempat dengan materi berbicara untuk keperluan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, sebelum kita mulai materi berikutnya, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan materi pada hari ini, saya akan mengabsen dulu. Apakah benar ini kelas B? Ya. Hanif Ulul Rafidah, Tita Sari Nur Hasan, Abdul Jalil Absor, Ati Zakiatus. Ya. Bagus, absennya 95% hadir pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, kita ulas kembali materi minggu kemarin. Apa materinya? Ada yang tahu? Materi minggu kemarin tentang apa? Membaca untuk menulis. Ya, coba silakan, ada yang berani untuk mengulas kembali, silakan. Saya, Pak. Ya, siapa? Silakan. Saya Andika. Jadi jenis-jenis membaca memiliki 5 poin. 1. Membaca keras. 2. Membaca dalam hati. 3. Membaca cepat. 4. Membaca rekreatif. Dan yang terakhir, membaca analitik. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Andika. Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu apa? Berbicara untuk keperluan akademik. Ya, berbicara itu mudah atau tidak? Mudah. Tapi kenapa perlu dipelajari? Kenapa? Supaya lancar. Ya benar, karena apa? Saya kasih studi kasus, yaitu contoh dalam berbicara kita itu perlu persiapan. Jadi kunci sukses dalam berbicara itu adalah persiapan. Tanpa persiapan yang matang,
pasti terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan apa? Penyampaian dan berbicara. Apa itu berbicara? Yaitu di sini pengertiannya adalah berbicara merupakan titik tolak dan retorika yang berarti pengertian dari berbicara menurut para ahli, salah satunya di sini adalah menurut Tarigan, berbicara merupakan keterangan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Bicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Itu berbicara. Jadi berbicara itu kita dalam menyampaikan pemikiran, gagasan, perasaan itu bisa melalui berbicara. Itu adalah definisi dari berbicara. Nah, tujuan berbicara sendiri itu apa? Tujuan berbicara pada umumnya adalah untuk menginformasikan atau menyampaikan informasi kepada penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi, menghibur dan memperoleh reaksi dari pendengar atau penerima informasi. Jadi dalam berbicara itu apa sih Pak tujuan berbicara? Tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Semua orang yang berbicara itu pasti tujuannya untuk mempengaruhi lawan bicaranya. Selain untuk mempengaruhi, dia harus juga bisa meyakinkan. Jadi meyakinkan supaya percaya bahwasannya informasi itu benar, kemudian pendengar mengalami sebuah reaksi, apakah dia berkomentar kembali ataupun dia menerima informasi itu dengan baik. Itu adalah tujuan berbicara. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, kita coba dengan cara menganalisis situasi pendengar. Loh Pak, menganalisis situasi pendengar itu penting atau tidak? Penting sekali, karena kita bisa tahu kita berbicara ini efektif atau belum itu dari reaksi pendengar. Oleh karena itu perlu dianalisa. Jadi berbicara itu juga memiliki tujuan. Di antaranya tujuannya itu apa? Jadi tujuan berbicara pada umumnya untuk menginformasikan atau menyampaikan suatu informasi kepada penerima informasi. Jadi tujuannya adalah menyampaikan informasi kepada penerima informasi. Meyakinkan dan mempengaruhi. Ingat itu, meyakinkan dan mempengaruhi. Penerima informasi, menghibur dan memperoleh reaksi dari pendengar atau penerima informasi. Jadi kita itu dalam menyampaikan suatu pembicaraan itu ada tujuannya, yaitu mempengaruhi dan apa tadi? Meyakinkan. Kita lanjut, yaitu berbicara itu ada beberapa topik yang kita bicarakan nanti. Di antaranya adalah berbicara untuk presentasi. Jadi kalau Anda nanti presentasi, dapat tugas dari dosen, entah mata kuliah apapun, pasti ada tugas presentasi. Jadi dalam materi ini nanti kita akan kupas tuntas tentang presentasi. Yang kedua yaitu berbicara untuk seminar. Tahu seminar kan? Ada yang pernah ikut? Nah, berbicara untuk seminar, itu juga kita bahas pada pagi hari ini. Yang kemudian yaitu berbicara dalam situasi formal. Nah, dari 3 pembicaraan itu nanti kita akan bahas dan kupas tuntas. Berikutnya adalah 5 kesalahan besar selaku pembicara. Yaitu kesalahan yang pertama yaitu kesalahan dalam menyiapkan bahan pembicaraan. Pembicaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pendengar. Jadi pembicara itu salah menyiapkan materinya. Itu kesalahan besar. Karena apa? Dalam contoh seminar, kemudian Anda salah dalam menyiapkan materi atau topik yang dibicarakan dalam seminar, ya pasti gawat sekali. Undangan ini mau ikut seminar pertanian yang Anda bahas seminar teknologi, ya itu adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Jadi perlu diingat, jangan sampai kesalahan fatal-fatal yang saya jelaskan ini nanti
terjadi ketika Anda berbicara untuk situasi formal atau di muka umum. Kemudian yang kedua, kekurangan dalam persiapan. Jadi memang sering sekali kita itu kurang dalam persiapan. Karena kunci sukses dalam berbicara di depan umum adalah persiapan. Yang ketiga yaitu menyampaikan materi berbicara yang terlalu banyak. Kalau penyampaian materi terlalu banyak, itu biasanya tidak efektif. Jadi supaya efektif penyampaiannya tetap fokus, tidak kemana-mana. Itu lebih baik efisien. Kemudian yang berikutnya yaitu kesalahan dalam memelihara kontak mata. Jadi terkadang itu kalau orang yang tidak siap, pasti kontak matanya itu nggak pede atau kurang percaya diri dalam berbicara di muka umum. Contoh dunu aja gini, nah itu berarti kurang pede, kurang percaya diri. Kemudian tidak melihat audiens atau lawan bicara, nah itu menunjukkan bahwasannya kurang percaya diri. Nah, kontak mata ini kelihatan sekali bahwasannya pembicara ini siap atau tidak. Oleh karena itu perlu dihati-hati untuk kontak mata, karena itu termasuk 5 kesalahan besar selaku pembicara. Yang terakhir yaitu apa? Pembicaraan yang tumpul. Jadi pembicaraan yang tumpul, apa pembicaraan yang tumpul itu tidak tajam. Apa pembicaraan yang tidak tajam, Pak? Ya, tidak sesuai konteks atau informasi yang disampaikan sudah basi. Jadi sudah hampir semua audiens sudah mengetahui informasi itu. Terus Anda sampaikan kembali, itu namanya tumpul. Jadi tidak menarik sekali. Informasi itu sudah diketahui halayak banyak, Anda sampaikan kembali, itu biasanya termasuk pembicaraan yang tumpul dan kurang efektif. Dan itu adalah termasuk 5 kesalahan besar selaku pembicara. Sampai di sini ada tanggapan atau pertanyaan tentang materi berbicara untuk keperluan akademik. Silakan. Saya, Pak. Ya. Baik, saya atas nama Risma izin bertanya. Apakah ada tips atau trik untuk berbicara di depan publik agar tidak grogi? Dan apakah boleh membawa teks atau contekan? Baik, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apakah ada trik atau tips supaya apa tadi itu berbicaranya lancar ya? Mungkin biasanya kita itu grogi di muka umum, rasa percaya dirinya kurang. Nah, itu gimana, Pak? Yang pertama adalah penampilan. Jadi penampilan itu kita cek dulu penampilan kita. Apakah sudah sesuai dengan acara itu? Apakah sudah sesuai dengan kesopanan norma yang ada di lingkungan itu? Gitu loh. Apakah Anda pede? Jangan sampai sepatunya kekecilan contoh. Dari segi pakaian saja kalau sudah sepatu kekecilan kan nggak nyaman. Karena nggak nyaman itu pasti mengganggu konsentrasi kita sebagai pembicara. Dan nanti pasti ada gangguan-gangguan di situ. Kepedeannya berkurang. Apalagi sampai salah gawe sepatu. Warnanya yang satu pink, yang satu hitam beratnya. Loh, iya kan? Nah, itu sangat mengganggu sekali, pasti nggak pede. Nah, di situ akan terjadi kendala-kendala. Satu, pakaian atau penampilan. Yang kedua, sering melatih diri berbicara di depan umum. Contohnya melatih kalau di dalam perkuliahan ya sering-seringlah Anda kalau dapat tugas presentasi di depan sini itu yang ikut aktif untuk berbicara. Jangan diam saja. Latihan yang kedua yaitu sering bertanya. Karena bertanya itu juga butuh keberanian. Jadi ketika Anda bertanya itu adalah salah satu melatih diri untuk kepedean atau kepercayaan diri. Kalau sudah percaya diri tadi penampilan, yang kedua yaitu latihan.
Yang ketiga apa? Sering mengaca, berbicara di depan kaca, itu juga penting. Karena Anda akan tahu gestur tubuh Anda itu seperti apa, itu juga mempengaruhi. Coba kalau di rumah belajar berbicara di depan kaca, ya jangan lama-lama ya, karena nanti dikira ada anak yang aneh-aneh nanti. Gila. Yang berikutnya yaitu apa? Persiapan materi. Kembali lagi, materinya harus siap semuanya. Kalau materinya siap dan Anda sudah menguasai materi, ya pasti nanti lancar. Tadi mbaknya pakai teks ya, materinya nggak masalah pakai teks. Presiden saja pidato pakai teks, jadi nggak masalah. Kalau memang daripada nanti terjadi kekeliruan atau tidak fokus pembicaraannya, mending pakai teks. Ya, bagus sekali tadi pertanyaan dari Mbak Risma. Untuk berikutnya kita langsung praktek ya, yaitu berbicara dalam situasi formal. Nah, ini saya akan memberi tugas, nanti ada 3 kelompok. Coba ini kelasnya kita bagi 3 kelompok. Ini mulai dari sini, 3 baris ini adalah kelompok 1 ya, ingat. 2 baris ini adalah kelompok 2, kemudian 3 baris ini kelompok 3. Oke, silakan Anda, tugasnya adalah membuat teks pidato ataupun apa itu sambutan dalam situasi formal. Nanti dari kelompok ini yang paling siap siapa, nanti silakan maju ke depan, kemudian mempraktekkan, yaitu berbicara dalam situasi formal. Silakan Anda membuat kelompok masing-masing berdiskusi. Oke, saya rasa waktunya cukup untuk diskusinya dan untuk persiapan maju salah satu kelompok diwakili nanti oleh 1 orang untuk berbicara di muka umum atau berbicara untuk situasi formal. Nah, sekarang dari perwakilan masing-masing kelompok, untuk siapa dulu nanti yang akan maju, silakan maju ke depan 3 orang masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Ya, Home Pimpa dulu. Ayo Mas, ini. Silakan. Ya, pemenangnya siapa? Saya, Pak. Ya, yang kalah kamu. Berarti yang maju dulu kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa yang mewakili? Ayo siapa? Oh ini. Ya, silakan. Didengarkan ya. Langsung mulai Pak ya? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di acara halal bihalal ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kedua kalinya salawat serta salam semua kita panjatkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Jadi di sini saya sebagai ketua halal bihalal Bani Al Khayat ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya sehingga kita bisa saling bersilaturahmi, berkumpul, saling bermaaf-maafan di momen Hari Raya Idul Fitri pada tahun kali ini. Terima kasih sebelumnya, saya mohon maaf jika nantinya ada kekurangan dari pihak penyelenggara dalam hal ramah tamah ataupun yang lainnya.
Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, itu tadi terima kasih sudah berani untuk maju memberikan contoh, yaitu berbicara di apa? Di depan umum atau public speaking. Jadi seperti itu tadi contoh sedikit. Jadi tadi saya koreksi ya. Jadi satu masih kelihatan grogi. Ya, itu dari mana Pak kelihatannya ya? Dari gerakan tubuh, goyang-goyang aja karena nggak ada podiumnya. Kalau ada podiumnya kan biasanya itu untuk meredam groginya itu tadi. Pentingnya podium salah satunya fungsinya untuk meredam itu. Jadi mengurangi grogi atau ketidakpedean. Ya. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan untuk semua kelompok. Pada pagi hari ini saya rasa sudah cukup materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.